Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya di hari Minggu yang indah ini? Bapak Ibu pasti harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hari Minggu ini kita patut bersyukur dan harus berterima kasih karena kita masih bisa merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Roh Allah yang dikirim untuk kita, menemani, memberkati, membimbing kita dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persiapkan hati, persiapkan juga keluarga, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Pentakosta pertama hari ini yang diambil dari Yesaya pasal 63 dimulai ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita membuka Alkitab dan sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Tema di Minggu Pentakosta kita ini adalah Roh yang menuntun. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua kita bisa lihat bahwa Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya dan para rasul pada hari Pentakosta. Namun bukan berarti Roh Kudus itu baru diciptakan di hari Pentakosta. Bukan, karena Roh Kudus itu telah berkarya sejak dahulu kala dan tidak terpisahkan dari Allah Bapa dan juga Allah Anak. Saudaraku yang terkasih, walaupun peran Roh Kudus lebih signifikan kita lihat di dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika kita membaca Kisah Para Rasul atau membaca surat-surat Paulus. Namun sesungguhnya Roh Kudus itu telah bekerja sejak kekal karena Dia satu di dalam Allah. Maka khotbah kita di Minggu Pentakosta pertama yang kita rayakan hari ini adalah salah satu bukti dari keikutsertaan Roh Kudus dalam penyelamatan sejak Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini adalah bagian dari Trito Yesaya, yaitu masa sesudah kembali ke Yehuda dari pembuangan Babel. Mereka pulang ke Yerusalem. Namun ketika mereka kembali pulang ke Yerusalem, ada pergumulan yang mereka hadapi di sana, yaitu kehidupan sosial ekonomi mereka yang sudah berubah dan usaha untuk membangun kembali bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yerusalem itu telah berubah dan mereka sudah merasa asing. Walaupun mereka kembali pulang ke rumah mereka, tapi ada perasaan aneh, ada perasaan asing, ada perasaan yang tidak lagi sama seperti sebelum-sebelumnya ketika mereka di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah itu dipertanyakan kembali. Sebab mereka mengalami krisis iman. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana sedihnya, bagaimana pedihnya mengalami krisis iman. Sementara
iman itu menjadi motor bagi rohani kita, menjadi motor bagi kekristenan kita. Iya kan? Alkitab katakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, dan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Orang Israel pada saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka mengalami krisis iman. Dan mereka merasa bahwa Allah telah jauh dari mereka karena mereka melakukan perbuatan yang sangat jahat. Mereka memberontak kepada Allah dan mendukakan hati Roh Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-10. Karena mereka memberontak kepada Allah dan mendukakan Roh Kudus-Nya, Allah bangkit melawan mereka, Allah bangkit menjadi musuh mereka, Allah bangkit sendiri berperang melawan mereka. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Mereka sebenarnya takut, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mereka merasa asing walaupun mereka kembali ke rumah mereka. Karena mereka mengalami krisis iman. Mereka bimbang, mereka sendiri ragu, apakah kita masih disebut sebagai bangsa pilihan Allah? Sementara kita sudah menjauh dari Allah. Mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kata perang di dalam ayat 10 tadi bukan menunjukkan perang dengan gencatan senjata, bukan menunjukkan perang dengan pertumpahan darah antara Allah dengan bangsanya Israel, bukan. Tetapi itu adalah sebuah gambaran ketika Allah mengajari, ketika Allah menasehati, ketika Allah menghardik bangsanya dari segala dosa-dosanya dan membiarkan bangsanya itu merasakan sakit, membiarkan bangsanya itu merasakan kesusahan. Bukan sebenarnya seperti perang-perang dengan senjata-senjata, seperti perang-perang sampai pertumpahan darah, bukan Bapak Ibu. Tapi ini adalah sebuah kiasan gambaran ketika Allah membiarkan bangsanya itu dalam kesakitan, membiarkan bangsanya itu dalam kesusahan, membiarkan bangsanya itu dalam penderitaan, untuk mengajari, menasehati, dan menghardik mereka dari dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah membiarkan bangsanya itu jatuh ke tangan musuh, membiarkan mereka jatuh ke tanah perbudakan, supaya mereka sadar betapa berharganya hubungan mereka dengan Allah, supaya mereka sadar betapa mereka sangat memerlukan Allah, betapa mereka sangat membutuhkan Allah, dan betapa pentingnya Allah hadir di tengah-tengah mereka sebagai pegangan mereka yang teguh, yang kuat, dan yang kokoh. Setelah mereka dibiarkan Allah, setelah mereka dilepaskan Allah, barulah mereka menyadari betapa mereka merindukan Allah. Setelah Allah menjauh dari mereka dan membiarkan mereka pergi sesuka hati mereka, barulah mereka menyadari betapa ternyata hati mereka itu sangat-sangat merindukan, menginginkan Allah, dan betapa mereka tidak memiliki arti hidup apa-apa jika tanpa Allah. Kemudian mereka mengingat kembali masa-masa bersama dengan Allah dan mereka mencari-cari Allah. Ayat yang ke-11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Setelah mereka dibiarkan, baru mereka sadar. Setelah mereka jatuh, baru mereka mencari Allah. Setelah mereka menderita dengan kesusahan, baru mereka merindukan Allah. Jadi huingot ma hatanina tua-tua namandok unang jolo tartuk-tuk
asa mubah. Jangan sampai kita terjatuh dulu baru kita berubah. Jangan sampai tunggu kita sakit dulu baru kita sadar. Jangan sampai tunggu Allah marah dulu baru kita bertobat. Jangan tunggu sampai kita menderita dulu baru kembali. Jangan tunggu menyesal dulu baru mau berubah. Jangan tunggu kita menyesal baru kita mau berubah. Jangan, tidak ada artinya Bapak Ibu. Ketika Allah menyuarakan, membuka tangannya untuk menerima segala kekurangan kita, ayo kita datang. Ketika Allah memperdengarkan firman-Nya, memberitakan Injil-Nya untuk membantu kita agar kita tetap hidup di jalan Tuhan, mari kita jalankan. Jangan bebal, jangan keras hati, jangan tegar tengkuk. Jangan tunggu kita menyesal dulu Bapak Ibu, tidak. Jika kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita jalankan. Mari kita pegang, mari kita dengarkan, dan mari kita tanam di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini, nats yang ke-11, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel mengingat-ingat lagi peristiwa ketika mereka bersama dengan Allah. Dan kembali mereka teringat pada peristiwa yang tidak bisa mereka lupakan, yaitu ketika Allah menyelamatkan mereka dari prajurit-prajurit Mesir yang mengejar-ngejar mereka ketika mereka telah keluar, telah bebas dari tanah Mesir. Dengan tangannya sendiri Allah memakai Musa membelah Laut Merah sehingga bisa terbelah dua dan mereka bisa berjalan dari dasarnya. Mereka melintasi Samudra Raya dan mereka tidak tersandung di dalam jalan mereka. Kita bisa lihat di ayat 12 sampai dengan ayat 13. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi Samudra Raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Peristiwa ketika mereka berada di jalan buntu saat rombongan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, namun prajurit Mesir mengejar-ngejar mereka untuk mengembalikan mereka ke tanah Mesir sebagai budak. Tidak ada jalan karena di depan mereka terbentang Laut Merah yang sangat besar. Tapi Allah dengan tangannya sendiri memakai Musa membelah Laut Merah. Mereka boleh jalan Bapak Ibu Saudaraku. Mereka lewat dari tengah-tengah Samudra Raya, berjalan dengan santai tidak tersandung. Bahkan mereka bisa sampai ke seberang. Namun para prajurit Mesir yang ikut mengejar mereka berjalan di dasar samudra itu, laut menjadi satu tertutup. Semua prajurit Mesir hanyut, tenggelam, hilang di dasar lautan. Namun bangsa Israel selamat. Peristiwa itu tidak bisa dilupakan mereka, dan itu membuat mereka semakin merindukan Allah. Ketika Allah dengan Roh Kudusnya, dengan tangannya sendiri membantu membimbing Musa, di manakah Allah yang tidak membimbing kita? Mereka mengingat-ingat sejarah itu, menambahkan rasa kerinduan yang begitu dalam atas kehadiran Allah. Karena sebenarnya Bapak Ibu, hal itu bisa terjadi ketika Allah bersama dengan mereka. Hal itu bisa terjadi ketika Roh Tuhan, Roh Kudusnya berpihak pada mereka. Ketika Roh Kudusnya berada di tengah-tengah mereka. Sehingga Roh Kudus itu memimpin mereka ke tempat perhentian. Kita bisa lihat di ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Roh Tuhan membimbing mereka menyeberangi Samudra Raya. Roh Tuhan dengan Roh Kudusnya membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Kudus menyiapkan tempat yang aman, nyaman,
dari perjalanan mereka yang panjang dan melelahkan, Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pola teologi seperti ini sangatlah kuat terlihat di dalam kitab nabi-nabi. Ketika saat umat bertindak sebagai pemberontak, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka. Namun ketika umat berseru memohon pengampunan, Allah tetap kembali menunjukkan kasih setianya. Luar biasa, pengajaran Allah itu di luar akal pikiran manusia. Sehingga di dalam doa pengakuan dan permohonannya ini, Yesaya mewakili bangsa Israel untuk memohon agar Tuhan kembali menuntun umatnya, agar Tuhan kembali membimbing bangsanya, agar Tuhan kembali menyertai, berjalan bersama dengan bangsanya. Memang Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel telah keluar, telah bebas dari pembuangan Babel. Mereka telah merdeka dari tanah perbudakan. Dan juga mereka telah menempuh perjalanan yang panjang untuk kembali ke Yerusalem. Namun ada tetap yang mereka rasa kurang. Mereka tetap merindukan jaminan bahwa Allah selalu bersama dengan mereka. Tetap mereka merindukan jaminan bahwa Allah berada di pihak mereka agar hubungan mereka dengan Allah diperbaharui, agar hubungan mereka dengan Allah dipulihkan kembali seperti sedia kala. Jangan lagi Allah membiarkan mereka, jangan lagi Allah melepaskan mereka, tetapi tetaplah Allah berada bersama dengan mereka, di pihak mereka, berperang melawan musuh bersama dengan mereka, membawa kemenangan bersama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari situ kita bisa melihat bahwa semua karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk mengabadikan namanya di atas muka bumi ini. Seluruh karya penyelamatan yang dinyatakan oleh Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu adalah untuk mengabadikan namanya, agar namanya tetap diberitakan, agar nama Tuhan tetap dikumandangkan, agar nama Tuhan tetap disuarakan, dan agar nama Tuhan tetap ditinggikan di atas muka bumi dalam setiap kehidupan orang percaya secara pribadi dan juga keluarga. Seperti bangsa Israel yang seringkali berpaling dari Allah, yang sering kali lari dari Allah, yang sering kali menyakiti hati Allah, namun Allah tetap menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudaraku, kita yang sering kali menyakiti hati Allah, kita yang sering sekali menjauh dari Allah, kita yang sering sekali mendahulukan keinginan daging daripada keinginan Allah, kita yang sering sekali melupakan Allah, tapi Allah tetap menunjukkan kasih setia dalam kuasanya di kehidupan kita. Tidak pernah kita ditinggalkannya Bapak Ibu Saudaraku, tidak pernah kita dibiarkannya. Walaupun sering sekali kita meninggalkan Allah, tapi Allah tetap setia kepada kita. Dan kita harus sadari Bapak Ibu bahwa maksud dari Allah selalu menyelamatkan kita, bukan supaya kita bangga, bukan supaya kita bermegahkan diri, bukan, tetapi supaya kita memegahkan Tuhan, supaya kita membanggakan Tuhan, supaya kita membesarkan nama Tuhan. Bukan kita sendiri Bapak Ibu, melainkan hanya Tuhan. Kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu tidak bisa dinyatakan oleh kuasa apapun, tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun. Dan tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, karena Tuhan adalah motor kehidupan kita.
Karena Tuhan adalah penggerak kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kuasa dan kekuatan Tuhan, hidup kita tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk itu, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, saudaraku, adalah kita harus sadari dan kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak pernah berubah dari dahulu kala hingga sekarang ini. Kasih setianya, kuasanya, dan kebaikan hatinya tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal. Dari dahulu hingga sekarang, hingga sampai selama-lamanya, tetap kasih setianya sama, kuasanya sama, dan kebaikannya juga masih sama. Seperti Roh Kudusnya yang membimbing, menuntun bangsa Israel dalam perjalanan yang begitu panjang, juga menyelamatkan mereka. Demikian jugalah Roh Kudus Tuhan akan membimbing dan menuntun serta menyelamatkan kita di masa yang sekarang kita hadapi. Masa pandemik yang masih mengkhawatirkan dan menakutkan kita, Bapak Ibu. Tuhan menyelamatkan, membimbing, dan juga menuntun hidup kita di dalam Roh Kudus. Mengajari kita, menasihatkan kita untuk tetap setia, tetap sabar, tetap berpengharapan kepada kuasa Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, dan kepada kebaikan Tuhan. Roh Kudus membimbing kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk tetap sabar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus menyelamatkan kita dari segala masa kesusahan yang sekarang kita hadapi. Jadi percayakan hidup kita kepada Roh Kudus. Dan ingat Bapak Ibu, Allah tidak pernah berubah. Yang kedua adalah Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini merupakan peringatan akan turunnya Roh Kudus itu. Dan itu tercurah sekarang ini Bapak Ibu bagi kita secara pribadi dan juga bagi keluarga kita. Maka marilah kita buka hati kita dan kita buka keluarga kita untuk menerima Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu tinggal di dalamnya, tinggal di dalam hati kita dan tinggal di dalam keluarga kita, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, mengajari kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan kita, menopang kita, dan menyadarkan kita agar senantiasa tidak hidup di dalam pemberontakan, supaya kita tidak hidup dengan keinginan daging, melainkan senantiasa kita mampu hidup di dalam kuasa Roh dan menghasilkan buah-buah Roh di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Mari kita terima Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, agar senantiasa Bapak Ibu hidup kita ini menghasilkan buah-buah Roh, keluarga kita menghasilkan buah-buah Roh. Dan di dalam masa yang kita hadapi sekarang, biarkan Roh Kudus itu menghiburkan kita, menguatkan kita, dan menyertai kita melewati segala sesuatu dalam pimpinan dan bimbingannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersuka cita Tuhan, sungguh kami sangat berbahagia. Kami boleh bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah Minggu Keluarga yang kami lakukan di rumah kami masing-masing pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan ketika Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami dan mengingatkan kami betapa hidup kami ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Betapa kami sangat memerlukan Tuhan, betapa kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Mari Engkau memberkati firman-Mu berakar berbuah di
di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menyatakannya di dalam setiap tingkah laku kami sebagai orang percaya yang mencerminkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini, untuk berkat-Mu yang luar biasa yang kami terima di dalam perayaan Hari Pentakosta yang pertama. Kami sungguh berbangga hati Tuhan, karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus bagi kami, mencurahkan Roh Kudus bagi kami, mengutus Roh-Mu yang kudus, menemani, membimbing, menyertai, menuntun, menghiburkan, dan menguatkan kehidupan kami dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan, Engkau membiarkan Roh Kudus-Mu hinggap tinggal di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh hidup dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menjagai kami, menyertai kami, dan menguatkan kami beserta dengan keluarga kami. Mari Tuhan, di dalam ibadah kami ini, kami bawa ke dalam doa kami gereja-Mu HKI Resort Khusus Pangkal Pinang. Mari Bapa memberkati gereja-Mu, memberkati setiap warga jemaat-Mu Tuhan, yang khususnya hari ini melakukan ibadah Minggu Keluarga. Mari Tuhan limpahkan kuasa, limpahkan kekuatan, sukacita, berkat-berkat yang luar biasa bagi mereka di tengah-tengah keluarga, serta kedamaian dan sejahtera. Mari juga Tuhan memberkati anak-anak gereja-Mu Tuhan dalam persekolahan, perkuliahan, dan pekerjaan mereka. Senantiasa dengan Roh Kudus Tuhan membimbing, menyertai mereka. Bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, mari Bapa, kami mohonkan kebaikan hati-Mu Tuhan untuk menunjukkan bagi mereka dengan kuat Roh Kudus-Mu setiap jalan yang akan mereka tempuh demi kebaikan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak melakukan ibadah Minggu Keluarga pada saat ini. Mungkin begitu banyak halangan, begitu banyak rintangan, dan begitu banyak alasan. Namun Tuhan, kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan membimbing, menyertai mereka dengan Roh Kudus, dan mengetuk hati mereka Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang, di setiap ibadah-ibadah yang akan datang, mereka boleh membuka hati untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, untuk negara kami, untuk kota kami. Kiranya Bapa memberkati, Bapa menyembuhkan, mencabut penyakit yang sekarang mengkhawatirkan kami, menghilangkannya dari muka bumi, sehingga bumi ini pulih, negara kami pulih, kota kami pulih, kehidupan kami pulih Bapa, seperti sedia kala. Kami sangat merindukan penyelamatan daripada Engkau. Kami sangat merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan mukjizat yang datang dari Tuhan di masa yang sekarang mengkhawatirkan dan membimbangkan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita karena terjangkit virus COVID-19 ini. Mari Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, dengan darah anak domba, Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami. Engkau menghilangkan penyakit itu dari tubuh mereka Tuhan, agar mereka boleh pulih, kembali ke rumah mereka, bertemu dengan keluarga, melakukan segala aktivitas mereka, terlebih melakukan perintah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Di atas segala permohonan kami itu Tuhan, kami mengingat segala dosa dan pelanggaran kami, segala kesalahan kami Tuhan. Dan kami mengingat betapa besar kasih setia-Mu, betapa besar kebaikan-Mu, dan betapa besar kuasa-Mu. Kami bawa dengan berani dosa-dosa kami ke hadapan Tuhan, segala pelanggaran kami ke hadapan Tuhan. Kami mohonkan kebaikan hati Tuhan, agar Tuhan menghapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar Tuhan menyucikan kami, agar Tuhan membuahkan kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar Tuhan segala dosa pelanggaran kami itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan mencurahkan segala kuasa, kebaikan, dan kasih setia yang berlimpah-limpah lagi kepada pribadi kami dan kepada keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dengar dan sempurnakanlah doa kami yang kami hantarkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia
setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam